Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam sejahtera. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat senantiasa, terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bertambah nikmatnya serta mudah dalam segala urusan dan aktivitasnya tanpa gangguan dan kendala apapun. Kali ini saya berada di kota Cirebon, mengunjungi Keraton Kasepuhan Cirebon. Inilah alun-alun dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan cikal bakal bagi sejarah peradaban perkembangan agama Islam yang ada di wilayah Jawa Barat, khususnya di Cirebon. Bagaimana kondisi peninggalan para penyebar agama Islam yang ada di Cirebon ini. Tiket masuk menuju Keraton Kasepuhan ini adalah 10.000 untuk pelajar, 15.000 untuk dewasa, serta 20.000 untuk tiket terusan menuju museum. Keraton Kasepuhan Cirebon, keraton peninggalan daripada Sunan Gunung Jati sebagai pendiri Keraton Cirebon. Sunan Gunung Jati sendiri adalah penyebar agama Islam yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Sebagai kerajaan yang berciri khas agama Islam setelah Kerajaan Demak, Keraton Kasepuhan Cirebon ini memiliki dua bangunan utama, yaitu Dalem Agung Pakungwati dan Keraton Pakungwati. Sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon bermula pada saat itu Sultan Amangkurat I, penguasa Mataram yang juga mertua Panembahan Ratu, memanggil menantunya tersebut ke Surakarta dan menuduhnya telah bersekongkol dengan Banten untuk menjatuhkan kekuasaannya di Mataram. Setelah Panembahan Ratu II diasingkan dan wafat di Surakarta, kekosongan dalam kerajaan Cirebon diambil alih oleh Mataram. Pengambil alihan sepihak ini memicu amarah dari Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Banten sebagai anak dari keturunan Sunan Gunung Jati. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian turun tangan untuk membebaskan dua putra Panembahan Ratu II yang juga diasingkan oleh Mataram, yaitu Pangeran Kartawijaya dan Pangeran Martawijaya. Di tahun 1677 terjadi konflik internal di Kesultanan Cirebon karena perbedaan pendapat di kalangan keluarga mengenai penerus kerajaan. Oleh karena itu, Sultan Ageng Tirtayasa memutuskan untuk membagi Kesultanan Cirebon menjadi tiga: Kesultanan Kanoman, Kesultanan Kasepuhan, dan Panembahan Cirebon. Kesultanan Kanoman dipimpin oleh Pangeran Kartawijaya yang bergelar Sultan Anom I, sedang Kesultanan Kasepuhan diberikan kepada Pangeran Martawijaya yang bergelar Sultan Sepuh I, dan Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan Cirebon. Sejak saat itu, Sultan Sepuh I menempati Keraton Pakungwati yang kemudian berganti nama menjadi Keraton Kasepuhan. Kita dengarkan bagaimana arahan pemandu di keraton ini. Di depan kita ini ada satu taman. Ada taman yang merupakan salah satu taman bundaran Dewan Daru. Taman bundaran Dewan Daru ini di tengahnya terdapat dua patung macan putih yang merupakan simbol bahwa Cirebon ini adalah penerus kerajaan Pajajaran. Karena Cirebon ini adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Ya, kita simbolkan di sini buat cucunya, karena Prabu Siliwangi mempunyai putra putri yang bernama Pangeran Walang Sungsang, Dimas Larasantang, dan Raden Kian Santang. Ya. Nah, di samping kanan kirinya ada dua meriam. Nah, ini meriam ini adalah simbol pemberian dari kerajaan Galuh Pakuan, di mana rajanya itu pada masa berjaya bernama Prabu Kabunangka. Di tengahnya ada meja dan kursi dari batu. Ini yang dibawa langsung dari Kalingga Gujarat India. Yang membawanya ini adalah Dr. Thomasius Raffles Arnoldi, penemu bunga Rafflesia. Di depannya ada patung kecil. Ini bukan patung tikus ataupun patung babi. Ini adalah simbol dari patung lembu anak sapi, yang merupakan bahwa Cirebon ini adalah penerus ataupun sebagai simbol penghormatan kepada ajaran-ajaran Hindunya. Nah, kita memasuki area istana utama dari Sunan Gunung Jati. Kita berada di bagian depan keraton yang lebih dikenal dengan namanya Jinem Pangrawit. Satu lokasi ini dikenal namanya Jinem Pangrawit, yang artinya Jinem itu ruangan, Pangrawit dalam bahasa Jawa itu kecil.
Jadi ruangan kecil ini dahulu difungsikan sebagai tempat penerimaan tamu agung sultan. Sebelum tamu masuk ke dalam istana, wajib berhias diri dahulu. Ada 2 kaca cermin di sini. Ini diwajibkan untuk berhias diri supaya apabila dengan raja dalam keadaan yang rapi dan bersih. Di bagian dalam jilbab rapi ini juga terdapat silsilah. Kita harus paham, silsilah dan silsilah Sunan Gunung Jati yang diambil dari nasab garis ayah dan garis ibu. Nasab garis ayah Sunan Gunung Jati ini adalah putra Raja Hud dari Mesir. Menurut garis ayahnya, beliau bernama Syarif Abdullah, salah satu raja di bagian Mesir yang merupakan kerajaan kecil. Nasab Syarif Abdullah, kalau menarik nasab ke atas, menarik benang merah ke atas, beliau adalah keturunan langsung dari Syekh Hussein. Syekh Hussein ini adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Sunan Gunung Jati ini masih ada nasab keturunan Nabi. Makanya menurut garis keturunan orang Arab gelarnya dengan sebutan Habib, Sayyid, ya. Betul. Lalu ya betul. Lalu dari garis keturunan ibunya, karena beliau adalah keturunan dari Sunda, bernama ayah ibundanya bernama Dimas Rara Santang atau Sri Pamudain. Sedangkan Dimas Rara Santang ini merupakan putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi atau yang lebih dikenal namanya Raden Pamanarasa. Nasab Prabu Siliwangi kalau menarik nasab ke atas ini jatuh benang merahnya sampai ke Maharaja Galupakuan atau Maharaja Adimuda Prabu Ciungwanara. Konon Ciungwanara ini kerajaannya berada di Ciamis Panjalu. Dari Sunan Gunung Jati menurunkan Raja-Raja Cirebon. Ini sayang, ini belum diganti nih Raja Cirebonnya. Silsilah di sini, ini ada pengangkatan juga di sini. Setelah Sultan Arif meninggal belum diganti kembali silsilah najabnya di sini. Ini harusnya ke 15, ini ke 14. Dan di mana keturunan untuk raja-raja menurut tradisi orang Sunda di sini dengan gelarnya Elang, Raden, Pangeran, Ratu. Berbeda dengan di Banten. Banten itu ada salah satu keturunan Cirebon juga. Karena Sunan Gunung Jati sebelum menikah dengan Dimas Tertasari sempat menikah dengan orang Banten bernama Dimas Kaung Anteng. Dari pernikahannya ini menurunkan seorang raja dengan gelarnya Sultan Maulana Hasanuddin. Gitu. Nah, kita bisa melihat sekilas di bagian dalam istana di sini. Kita nggak boleh masuk. Banyak para pengunjung yang masuk dibebaskan masuk ke dalam istana. Cuma saya itu banyak melanggar. Dulu bebas, pengunjung bisa foto-foto, bisa selfie dan bisa berdoa di dalam. Cuma pada saat itu pengunjung sangat penasaran ingin duduk di tempat duduknya raja. Itu akhirnya banyak kayu-kayu yang patah, kursi-kursi yang patah. Makanya Pak Sultan melarang daripada itu banyak yang patah kembali. Insya Allah sampai kapan belum tentu, belum pasti dibuka kembalinya kapan. Berikut ini foto Raja Cirebon yang ke-14 Bapak Arif Natadiningrat yang meninggal tahun 2020 kemarin. Sekarang digantikan oleh putranya yang menjadi Raja Cirebon yang ke-15. Demikianlah liputan kita di Keraton Kasepuhan Cirebon. Kita akan lanjutkan menuju ke tempat di mana para Sultan Cirebon ini melakukan meditasi, yaitu di sebuah gua yang tidak jauh dari lokasi Kesultanan Kasepuhan Cirebon ini, kurang lebih 3 km. Kita lanjut menuju ke Gua Sunyaragi. Teman-teman semuanya, kita lanjut menuju Gua Sunyaragi yang merupakan salah satu situs cagar budaya yang berusia 400 tahun, merupakan bangunan dengan rongga dan lorong menyerupai gua. Bangunan taman dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Untuk masuk ke lokasi yang menyerupai gua ini kita dikenakan tiket masuk sebesar 20.000. Inilah lokasi di mana Sultan-Sultan Cirebon tempo dulu melakukan meditasinya di bangunan yang menyerupai gua ini. Gua Sunyaragi ini merupakan salah satu cagar budaya kota Cirebon, memiliki luas lahan kurang lebih 15 hektar. Konstruksi serta komposisi situs bangunan ini merupakan sebuah taman air. Oleh sebab itu Gua Sunyaragi disebut taman air. Pada waktu akhirnya gua tersebut dikelilingi oleh danau, yakni Danau Jati.
Lokasi ini banyak sekali ruangan berupa kamar-kamar yang konon dahulu sebagai tempat para keluarga raja melakukan meditasi. Teman semuanya, inilah posisi di dalam gua Sunyaragi. Sunya artinya sepi, ragi artinya raga. Raga yang menyepi. Gua yang dahulu di sekitar tahun 1720 menjadi tempat pertapaannya para sultan yang ada di Cirebon ini. Sultan Cirebon menggunakan tempat ini untuk bermeditasi. Oke, kita lanjut menyusuri lorong-lorong. Ini adalah kamar kabupaten. Keberadaan Gua Sunyaragi ini ada di tengah kota Cirebon sehingga mudah untuk menjangkau mengunjunginya. Dilihat corak gaya dan motif ragam rias, muncul pola-pola bangunan yang beragam. Gua ini dipengaruhi oleh gaya arsitektur Indonesia klasik atau Hindu kuno. Sedangkan gaya Cina nampak pada ukiran bunga seperti bentuk bunga persik. Di sini ada juga namanya Gua Kelanggengan, yang konon dengan masuk ke Gua Kelanggengan ini akan mampu melanggengkan jodoh dalam rumah tangganya. Sampai di sini perjalanan kita di Gua Sunyaragi, Kota Cirebon. Kita akan bertemu pada destinasi wisata berikutnya. Mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk like, subscribe, dan share ke sosial media teman-teman yang ada. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.